Bab 61, Bab 2181, Buang Naik. Pertarungan antara 5 Bupati Ilahi dan Dewa Amarah tak terbatas yang baru dinobatkan terjadi persis seperti yang diprediksi oleh Pri Roh Imam Besar Ling Xian. 10 menit. Hanya butuh waktu itu saja agar medan perang menjadi tenang. Ketika asap menghilang, cahaya ilahi memudar, dan badai angkasa mereda, keenam dewa itu berbaring di tanah hangus di medan perang kuno, terengah-engah, jubah mereka robek, aura ilahi berkelap-kelip seperti cahaya lilin di tengah badai. 5 Bupati Ilahi telah berhasil menekan Dian Jiushi. Dalam hati mereka, tak seorang pun dari mereka dapat menyangkal kebenaran yang mengerikan itu. Mantan Bupati Ilahi tak terbatas, Dian Rahu, sangat kuat, tangguh dalam pertarungan 1 lawan 1. Hanya sedikit yang dapat menandingi kekuatannya dalam konfrontasi langsung. Namun, bahkan dia akan kesulitan melawan banyak dewa. Namun Dian Jiushi, dengan keilahiannya yang sempurna, telah berdiri berhadapan dengan beberapa bupati ilahi secara bersamaan dan mempertahankan posisinya. Ia tidak mengalahkan mereka, tetapi ia melawan mereka. Menandingi mereka. Hanya ketika semua dewa bergabung dalam pertikaian, gelombang itu benar-benar berubah. Dan bahkan saat itu, ia telah mengambil semua yang mereka miliki. Kembali di aula besar, riak spasial berkilauan, dan dari sana, Dian Jiushi muncul. Sosoknya babak belur. Wajahnya bengkak, bibir bawahnya pecah dan berdarah. Jubahnya yang dulunya sempurna kini tercabik-cabik, basah oleh keringat dan darah dewa. Namun, saat kakinya menyentuh tanah, punggungnya tegak, langkahnya mantap, dan di matanya, kegilaan masih membara, tak tergoyahkan, liar, dan tak kenal ampun. Bahkan terluka, terhina, dan dipukuli oleh 5 dewa, ia tidak tunduk. Dia melangkah maju seolah-olah dialah pemenangnya. Dan mungkin, dalam beberapa hal, dialah pemenangnya. Ayo pergi. Suaranya dingin, cukup tajam untuk membungkam pikiran. Dian Jiushi tidak melirik sedikit pun ke arah anggota kerajaan ilahinya yang tercengang, yang berdiri membeku saat melihat kepulangannya yang cepat dan berdarah. Mata mereka terbelalak karena tidak percaya, tidak yakin bagaimana memproses fakta bahwa dewa mereka telah muncul dari medan pertempuran spasial begitu cepat, memar, berdarah, dan masih membara karena kegilaan. Namun dia tidak memedulikan mereka. Dengan anggukan kecil, mereka bergerak. Membawa pangeran muda yang terluka dan tetua yang terluka parah, delegasi dari kerajaan ilahi tanpa batas memberikan perpisahan resmi kepada para imam besar dengan membungkuk dalam-dalam dan terbang. Satu persatu, mereka naik ke udara, menuju pintu keluar tanah suci, sosok mereka menghilang di cakrawala. Dan tepat saat mereka mulai menghilang dari pandangan, Dian Jiushi berhenti. Dia melayang di udara, mata menyipit, bibir tak bergerak. Seberkas cahaya muncul darinya, sebagian dari jiwa ilahinya, berdenyut samar dengan esensi ilahi. Diam dan bermartabat, itu melayang menuju patung kuno mantan Bupati Ilahi tanpa batas. Kemudian, itu menetap di patung itu, menyatu dengan tenang di dalamnya. Dan tanpa sepatah kata pun, Dian Jiushi berbalik dan pergi, mengikuti orang-orangnya. Keheningan panjang terjadi, sampai dipecahkan oleh tawa. Hahaha. Pada akhirnya, kau masih meninggalkan sepotong jiwa ilahimu. Orang yang berbicara adalah Xian Yu, putra ilahi bulan, tidak mampu menahan seringai puas di wajahnya. Begitulah untuk aku tak terkalahkan. Kerumunan lainnya tetap diam, tetapi ekspresi mengatakan lebih dari kata-kata. Bahkan mereka yang tidak tertawa terbahak-bahak tidak dapat menyembunyikan seringai halus mereka atau tatapan penuh pengertian yang dipertukarkan di antara mereka. Dia telah berjalan dengan arogansi.
mengejek para dewa dari generasi yang lebih tua, menyatakan dirinya tak tersentuh. Namun, dia masih meninggalkan pecahan jiwa, sebuah tindakan pencegahan, sebuah perlindungan, hal yang telah dia ejek beberapa saat sebelumnya. Bagi banyak orang yang menyaksikannya, itu jelas. Dia telah direndahkan. Dipukuli cukup keras di medan perang untuk memahami kebenaran. Bahwa bahkan para dewa pun bisa berdarah. Bahwa kekuatan saja tidak membuat seseorang menjadi unggul. Dan bahwa tidak ada dewa, tidak peduli seberapa sempurnanya, yang tidak terkalahkan. Kerumunan perlahan mulai bubar, tetapi bisikan-bisikan itu masih ada. Saat kelompok pertama pergi ke kejauhan, keheningan kembali menyelimuti aula suci. Kerumunan yang tersisa, para murid, putra dan putri ilahi, para tetua, dan master sekte dari berbagai kerajaan ilahi, berdiri diam, mata mereka tertuju pada celah di ruang yang tertinggal. Mereka menunggu. Menit demi menit berlalu. 10 menit, 20, 30. Tetap saja, tak seorang pun muncul. Yang awalnya hanya antisipasi pelan-pelan berubah menjadi kegelisahan. Bisik-bisik terdengar di antara para penonton. Para murid saling bertukar pandang. Para tetua mengernyitkan alis. Beberapa mulai mondar-mandir dengan gugup, mata mereka berkedip-kedip di antara celah spasial dan para imam besar. Dan kemudian, 1 jam berlalu. Sekarang, ketegangan sudah terasa. Yang tadinya tampak seperti pertarungan singkat di antara para dewa kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Kekhawatiran berubah menjadi kekhawatiran. Kekhawatiran berubah menjadi ketakutan. Di antara kerumunan, tak seorang pun merasakan beban ketakutan itu lebih dari Hua Caili. Tangannya terkepal di sisi tubuhnya, tatapannya terpaku pada retakan itu dengan fokus yang tak tergoyahkan. Dia mencoba untuk tetap tenang, tetapi hatinya menolak. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam, melangkah maju, dan menoleh ke satu-satunya orang yang berani dia tanyai di saat seperti ini. "Nenek Lingxian, apakah ayah baik-baik saja?" Suaranya lembut, hampir gemetar, tetapi jelas. Dari semua yang berkumpul, dia sendiri yang tumbuh di tanah suci. Baginya, para imam besar bukanlah dewa yang jauh, tetapi keluarga, terutama roh peri Lingxian, yang selalu dia perlakukan seperti orang tua. Sementara yang lain menahan lidah karena takut atau formalitas, Hua Caili berbicara dengan perhatian yang tulus. "Mereka baik-baik saja. Mereka hanya butuh sedikit istirahat." Suara ceria menyela sebelum Lingxian bisa menjawab. Imam besar 6 tawa, Liu Xiao, menyeringai sambil melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, menghasilkan camilan lain dengan gerakan yang sama. Beri mereka 1 atau 2 hari, mereka akan merangkak keluar, tertatih-tatih dan mengeluh. "Hahaha." Kata-katanya ringan, nadanya riang, tetapi nada meyakinkan yang tersirat dalam suaranya tidak salah lagi. Dia mencoba meredakan ketegangan, untuk mengingatkan mereka bahwa mereka bukanlah manusia biasa, mereka adalah dewa. Namun, saat retakan spasial itu tetap diam dan sunyi, kegelisahan yang tenang masih terasa di hati setiap orang. Meskipun imam besar 6 tawa, Liu Xiao, berbicara dengan seringai riang, mengklaim bahwa para dewa hanya butuh sedikit istirahat, kata-katanya mengirimkan riak keterkejutan ke seluruh kerumunan. 1 atau 2 hari. Hanya untuk pulih dari pertarungan dengan Dian Jiushi, dewa yang baru saja naik tahta? Itu jauh melampaui apa yang diharapkan siapapun. Ekspresi mereka berubah dari kebingungan menjadi ketidakpercayaan. Gagasan bahwa butuh waktu 5 bupati ilahi yang berpengalaman selama itu untuk pulih dari pertempuran dengan seseorang yang baru saja menjadi dewa. Itu tidak terpikirkan. Namun, itulah yang dikatakan kepada mereka. Imajinasi mulai muncul.
bisikan-bisikan kembali terdengar. Apakah Dian Jiushi benar-benar sekuat itu? Apakah dia telah melakukan lebih banyak kerusakan daripada yang disadari siapapun? Apakah dia mungkin menang? Tidak seorang pun berani mengatakannya dengan lantang, tetapi pikiran itu tetap ada. Peri roh Imam Besar Ling Xian, yang telah bersiap untuk memberikan penjelasan yang tenang, terdiam. Matanya berkedut saat dia menoleh sedikit ke arah Liu Xiao. Dia telah memotongnya lagi. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi jauh di dalam hatinya, dia mulai menumpuk daftar panjang pelanggaran lainnya. Tunggu saja, tulang tua. Pikirnya, senyumnya tenang dan kalem di luar. Begitu semua anak pergi, kau akan mengerti. Saat jam berlalu, cahaya keemasan siang perlahan memudar menjadi senja. Siklus matahari memberi jalan bagi terbitnya bulan, memancarkan cahaya keperakan di tanah suci. Bintang-bintang menyelimuti langit dengan kecemerlangan yang tenang, menawarkan kontras yang damai dengan badai pikiran di benak setiap orang. Saat ini, pengawal tanah suci telah selesai menyiapkan tempat peristirahatan bagi setiap delegasi kerajaan ilahi. Setelah pendeta tinggi memastikan tidak akan ada berita lebih lanjut hingga hari berikutnya, para pengunjung mulai bubar. Karena menunggu di sini atau di tempat lain tidak ada bedanya, mereka diam-diam meninggalkan aula besar secara berkelompok, masing-masing menuju akomodasi yang telah ditentukan. Ketegangan masih terasa di udara. Namun untuk saat ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu. Selamat, Saudara Buang, atas status putra ilahi Anda yang kembali. Saya sungguh berharap bahwa di bawah kepemimpinan Anda, kerajaan ilahi kupu-kupu akan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Xia Xing mendekat dengan senyum hangat, melangkah ke halaman tempat Pan Buang dan kelompoknya beristirahat. Suaranya mengandung rasa hormat yang tulus saat ia mengucapkan selamat. Saya tidak akan bisa melakukannya tanpa Anda, Saudara Xing, jawab Pan Buang dengan kehangatan yang sama, membalas senyumnya. Bantuan Andalah yang membuat saya bisa masuk ke pertemuan tanah suci sejak awal. Pertukaran mereka, meskipun sederhana, tulus, pengakuan atas persahabatan dan sejarah bersama. Sejak kekacauan pertemuan tanah suci, rumor yang tak terhitung jumlahnya telah menyebar mengenai kembalinya Pan Buang yang tak terduga ke posisi putra ilahi. Banyak yang percaya itu adalah keputusan Bupati Ilahi Qi Heng yang dibuat bahkan sebelum pertemuan berakhir. Bisik-bisik berspekulasi bahwa gelar itu telah dijanjikan jauh sebelum diumumkan ke publik. Tetapi terlepas dari apa yang diyakini orang lain, upacara resmi baru terjadi setelah mereka kembali ke kerajaan ilahi kupu-kupu. Di sanalah, di bawah panji-panji ilahi tanah air mereka, Pan Buang secara resmi telah diangkat kembali. Sayangnya, karena insiden yang melibatkan Yun Che dan Shen Wei, seluruh eselon atas kerajaan ilahi telah dilemparkan ke dalam kekacauan. Akibatnya, kenaikan Pan Buang menjadi putra ilahi, meskipun signifikan, sebagian besar tidak dihadiri oleh tokoh-tokoh kunci kerajaan lain. Semua orang terlalu sibuk untuk meluangkan waktu. Dan hari ini, Xia Xing datang untuk mengucapkan selamat, mungkin lebih. Dan karena bantuannya selama pertemuan tanah suci, Pan Buang memiliki kesan yang baik terhadapnya. Dengan anggukan kecil, dia memberi isyarat kepada Xia Xing untuk mengikutinya ke ruang pribadi. Saat pintu ditutup di belakang mereka, penghalang suara diam-diam diaktifkan, menyegel percakapan mereka dari dunia luar. Kau tampak lelah, Saudara Xing, kata Pan Buang, mengamatinya dengan saksama. Suaranya lembut tetapi langsung. Apakah ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Pan Buang selalu tanggap, diam-diam cerdas di balik sikapnya yang tenang. Dia bisa melihat kelelahan yang tersembunyi di balik mata Xia Xing, beban yang menekan di balik senyumnya. Tidak ada yang luput darimu, bukan, Saudara Buang? Xia Xing tertawa kecil, meskipun suaranya mengandung sedikit rasa lelah.
Seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah membangkitkan kembali esensi ilahi mereka dan bahkan mencapai esensi ilahi yang sempurna. Ada kekaguman dalam nadanya, tetapi juga sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih berat tertinggal di bawahnya. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu, kalau begitu ini tentang Raja Kabut. Ekspresi Xia Xing berubah serius, ketenangannya sebelumnya digantikan oleh keseriusan yang muram. Saat menyebut Raja Kabut, makhluk yang oleh sebagian orang disebut mitos dan sebagian lainnya mimpi buruk, ekspresi Pan Buang juga berubah. Ruangan itu, yang sudah tertutup oleh penghalang suara, menjadi lebih berat saat beban topik itu mereda di antara mereka. Dulu, ketika Raja Kabut muncul di Tanah Suci dan membawa saudara Jian Yuan, Yun Che, dan Putri Dewa Shen Wei, Xia Qingwei, semuanya terjadi begitu cepat. Mata Xia Xing menyipit saat mengingat momen itu, suaranya rendah. Tetapi meskipun singkat, pada saat itu rasanya seperti ada sesuatu yang mencoba melahapku. Bukan tubuhku, keberadaanku sendiri. Dia menatap lurus ke mata Pan Buang, suaranya tegas. Dan ketika kemudian aku mengetahui bahwa Komandan Satria Abisal berubah menjadi hantu abisal tanpa kerusakan yang terlihat atau terasa dari debu abisal, aku tidak bisa tidur. Tidak satu malam pun. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, keseriusan dalam suaranya semakin dalam. Aku memohon kepada tuanku, bahkan Bupati Dewa Bulan, untuk memeriksa tubuhku berulang kali. Aku memaksakan diri melalui pemeriksaan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada jejak. Tapi itu tidak cukup. Jadi aku pergi ke laut kabut tak berujung. Mata Pan Buang sedikit melebar. Sementara semua orang mencari saudara Jian Yuan dan Putri Dewa Shen Wei, aku tidak mencari mereka. Aku mencari Raja Kabut. Putus asa untuk jawaban. Ruangan itu menjadi sunyi senyap. Tapi aku tidak menemukan apapun, kata Xia Xing akhirnya. Suaranya tenang sekarang, tetapi lelah. Tidak ada jejak, tidak ada tanda, bahkan bisikan pun tidak. Dia menatap Pan Buang lagi, bayang-bayang ketidakpastian dan obsesi masih melekat dalam tatapannya. Pada akhirnya, aku hanya bisa menyerah. Saudara Buang, kata Xia Xing pelan, suaranya dipenuhi ketegangan berat, Anda pernah mengatakan kepada saya bahwa Anda seperti saya, seseorang yang pernah menerima anugerah Raja Kabut. Dia menatap mata Pan Buang, tatapannya sendiri berkedip-kedip dengan ketakutan yang dalam dan belum terselesaikan. Hari itu, apakah Anda juga merasakannya? Perasaan seolah-olah tubuh dan pikiran Anda terlepas, seolah-olah sesuatu yang di luar pemahaman akan melahap Anda bulat-bulat. Pan Buang terdiam. Dia memejamkan mata, mengambil napas dalam-dalam saat kata-kata Xia Xing bergema di benaknya. Beban percakapan itu menggantung di antara mereka, tebal, berat, dan menakutkan. Setelah jeda yang lama, dia akhirnya mengembuskan napas dan membuka matanya. Tidak, katanya perlahan, menggelengkan kepalanya. Sama sekali tidak. Suaranya tenang, tak tergoyahkan. Ya, aku memang bertemu dengan Raja Kabut di kabut tak berujung. Namun, pertemuan itu hanya sesaat. Seperti daun yang jatuh dari pohon, ia ada di sana, lalu menghilang. Hari itu dan bahkan sekarang, aku tidak pernah merasakan hal seperti itu. Tidak ada teror. Tidak ada kehilangan kendali. Tidak ada perasaan dimangsa. Ia menatap Xia Xing dengan keyakinan yang tenang, lalu mengulanginya lagi. Aku tidak merasakan hal semacam itu. Tidak sedikit pun. Xia Xing mendesak, hampir putus asa untuk mendengar secuil pengalaman yang sama. Tidak ada. Pan Buang menggelengkan kepalanya sekali lagi, dan kali ini, nadanya bahkan lebih tegas, jelas, mantap, dan tegas. Itulah kebenarannya. Sebenar-benarnya apapun. Ia kemudian tersenyum kecil.
Apakah kau yakin tidak terlalu memikirkannya, Saudara Singh? Xia Xing menundukkan pandangannya. Ia ingin membantah. Ia ingin menyangkalnya. Namun, berhadapan dengan keyakinan Pan Buang, ketenangannya yang tak tergoyahkan, ia hanya bisa mendesah. Mungkin kau benar. Akhirnya, ia mengangguk pelan, beban di hatinya sedikit berkurang. Para dewa telah memeriksanya berkali-kali. Tidak ada tanda, tidak ada peringatan, tidak ada jawaban. Dan sekarang, dengan kata-kata Pan Buang yang menenangkannya, ketegangan di dalam dirinya mengendur. Keduanya segera mulai berbicara tentang hal-hal lain, topik yang lebih ringan, kenangan bersama, spekulasi kosong. Suara mereka semakin hangat, suasana menjadi rileks. Dan seiring percakapan mengalir, ikatan mereka semakin kuat. Dari kekhawatiran, tiba-tiba muncul persaudaraan yang tenang dan berkembang. Jauh di atas kerajaan, di atas singgasananya yang tak terlihat, sang raja duduk dalam keheningan, matanya terpejam, namun indera keilahiannya membentang jauh melintasi tanah suci. Ia telah diam-diam mengamati percakapan antara kedua putra ilahi, Pan Buang dan Xia Xing, mendengarkan setiap kata. Hanya ketika pembicaraan mereka menjauh dari topik tentang Raja Kabut, barulah ia menarik kembali akal sehatnya, membiarkan obrolan pribadi mereka memudar dari kesadarannya. Tatapannya beralih ke tempat lain. Jauh di seberang tanah suci, di kediaman yang dipersiapkan untuk kerajaan ilahi pemecah langit, keheningan yang lembut memenuhi malam. Di salah satu kamar tamu, Hua Caili duduk di kamarnya. Posturnya sedikit tegang, pikirannya jelas berada di tempat lain. Di sampingnya, bibinya, Hua Qingying, tetap dekat, kehadirannya lembut dan menenangkan. Jangan terlalu khawatir tentang ayahmu, kata Hua Qingying lembut, menawarkan senyum meyakinkan kepada keponakannya. Bukankah imam besar mengatakan dia baik-baik saja? Dan kau tahu betapa tangguhnya dia, tulang-tulang tuanya itu tidak akan mudah patah. Hua Caili mengangguk tanpa suara, tetapi kekhawatiran di matanya belum sepenuhnya memudar. Beberapa saat hening berlalu sebelum akhirnya dia berbisik. Bibi, menurutmu apakah aku akan bertemu dengan kakak Yunce lagi? Tanpa ragu, Hua Qingying menjawab dengan penuh keyakinan. Tentu saja. Dia mengulurkan tangan dan memeluk keponakannya dengan lembut. Aku akan memastikannya. Tidak ada keraguan dalam suaranya, tidak ada jejak keraguan. Dan Hua Caili, mendengar kata-kata itu, merasakan kehangatan wanita yang telah membesarkan dan melindunginya, tersenyum lembut. Ya, Bibi tidak pernah berbohong. Dia menyandarkan kepalanya di bahu Hua Qingying, memejamkan mata, membiarkan dirinya merasakan kedamaian langka di bawah langit tanah suci yang berbintang. Di dalam medan perang kuno, tempat kekuatan ilahi telah bentrok dengan hebat beberapa jam sebelumnya, udara masih kental dengan energi spiritual yang tersisa. Di jantung bumi yang hangus dan retak, formasi penyembuhan yang luas berdenyut lembut, menarik energi di sekitarnya saat bekerja untuk menyembuhkan daging, memulihkan esensi, dan menenangkan jiwa-jiwa ilahi yang kelelahan. Di tengah formasi, 5 sosok terbaring tak bergerak, tubuh mereka memar, aura mereka meredup. Mereka telah berjuang keras, lebih keras daripada yang bisa dibayangkan siapapun yang menonton. Akhirnya, saat rune formasi meredup dan cahayanya tersebar seperti butiran emas yang melayang, mantra itu menyelesaikan siklusnya. Satu persatu, para dewa membuka mata mereka. Formasi itu runtuh, memudar tertiup angin. Kelimanya perlahan bangkit berdiri, masih terengah-engah. Meskipun sebagian besar luka luar mereka telah memudar, kelelahan masih melekat jauh di dalam inti mereka. Kemudian, mereka berbalik ke langit dan membungkuk dengan hormat. Kami berterima kasih kepada Lord Wandao atas bantuan Anda. Di atas mereka melayang imam besar Wandao, mengawasi dengan diam.
Ekspresinya tenang, tetapi indera ilahinya menyapu masing-masing dari mereka, dengan hati-hati memeriksa kondisi mereka. "Tidak apa-apa," jawabnya dengan tenang. "Tidak terlalu merepotkan." Tetap saja, tatapannya tertuju pada luka-luka mereka. Meskipun formasinya telah menyembuhkan 90% luka mereka, beberapa kerusakan lebih dalam, terutama dalam kasus Moon and Star Divine Regents. Keduanya memiliki esensi ilahi tingkat 8, dan kekuatan gabungan mereka selalu memungkinkan mereka untuk berdiri sebagai salah satu duo terkuat di antara para dewa. Namun sebenarnya, kekuatan ilahi yang mendorong keilahian mereka berasal dari satu sumber dewa yang terbagi di antara mereka. Perpecahan itu, yang dulunya merupakan kesatuan terbesar mereka, kini memperlihatkan kerentanan. Bersama-sama, mereka kuat. Namun secara individu, mereka lebih lemah daripada dewa-dewa lain yang hadir. Melawan seseorang seperti Dian Jiuji, yang keilahian sempurnanya lahir dari sumber dewa yang bersatu dan lengkap, mereka telah didorong ke tepi jurang. Dan sekarang, bahkan setelah penyembuhan, mereka membutuhkan waktu, mungkin sebulan, untuk pulih sepenuhnya. Sebagai anggota generasi tua, 5 bupati ilahi semuanya memiliki keinginan yang sama yang tak terucapkan untuk menyadarkan Dian Jiuji atas kesombongan, keangkuhan, dan rasa tidak hormatnya yang sangat besar. Namun, bahkan dengan sentimen yang sama itu, mereka tetap memiliki harga diri sebagai dewa kuno. Wajah mereka tidak cukup tebal untuk mengeroyok dewa yang baru naik pangkat sejak awal. Jadi, satu persatu, mereka menantangnya satu persatu. Meskipun seluruh pertempuran berlangsung tidak lebih dari 10 menit, bagi makhluk yang dapat bergerak lebih cepat dari kilat dan memadatkan ratusan pertukaran menjadi satu tarikan napas, 10 menit adalah waktu yang sangat lama. Setiap dewa telah maju sendiri, percaya bahwa pengalaman dan kekuatan mereka akan cukup untuk menaklukkan pendatang baru yang sombong itu. Namun, mereka semua salah perhitungan. Dian Jiuji bukan sekadar dewa baru, dia adalah dewa sejati sempurna yang ditempa melalui penyatuan 10 esensi ilahi yang belum pernah terjadi sebelumnya, melampaui batas normal dari apa yang diharapkan dari seseorang yang baru naik pangkat. Satu persatu, mereka dikalahkan. Tidak seketika, tidak mudah, tetapi dengan tegas. Dalam pertarungan langsung 1 lawan 1, bahkan para dewa yang lebih tua pun merasa kewalahan. Dihancurkan oleh kekuatan yang luar biasa. Dikalahkan oleh esensi ilahi. Dipermalukan oleh kecepatan dan kebrutalannya. Dan kemudian, seolah-olah menaburkan garam ke luka mereka. Dian Jiuji mengejek mereka. Dia tertawa. Dia mengejek. Dia menantang mereka untuk menyerangnya sekaligus. Maka, kesombongan pun berubah menjadi amarah. Para bupati ilahi, dengan wajah penuh kemarahan, akhirnya melakukan hal yang tak terpikirkan. Mereka mengesampingkan kesopanan dan kehormatan, dan menyerang bersama. Pertempuran berikutnya mengguncang seluruh medan perang. Selama semenit penuh, benturan kekuatan ilahi memenuhi langit dengan badai emas dan ruang yang runtuh. Pada akhirnya, Imam Besar Wan Dao dan Imam Besar Kepala, yang telah mengamati segalanya dari jauh, terpaksa turun tangan. Menurun ke jantung medan perang, kehadiran mereka langsung menenangkan udara, dan dengan kata-kata yang tenang namun tegas, mereka berbicara kepada Dian Jiuji yang masih berdiri, memar, berlumuran darah, tetapi tidak menyerah. "Seperti yang telah kau lihat sendiri," kata Imam Kepala, suaranya seperti guntur yang dibalut kebijaksanaan, "kau kuat. Seperti ayahmu dulu. Namun, tidak peduli seberapa kuat seseorang jika orang lain bersatu dan menyerang sebagai satu, dan kau hanya mengandalkan dirimu sendiri, kau akan jatuh." Di sampingnya, Imam Besar Wan Dao menambahkan dengan tajam, "Jangan mempermalukan warisan ayahmu, Dian Jiuji. Kekuasaan tanpa kebijaksanaan hanya akan membawa kehancuran."
Keheningan pun terjadi, kata-kata itu syarat makna. Akhirnya, tanpa sepatah kata pun, Dian Jiuzi berbalik dan pergi, menghilang di kejauhan bersama orang-orangnya. Harga dirinya babak belur, tetapi semangatnya masih membara. Hanya setelah kepergiannya, kelima bupati ilahi itu ambruk ke tanah, masing-masing terengah-engah, tubuh mereka sakit, aura mereka meredup. Mereka telah mengerahkan segala daya untuk menekannya. Jika mereka tidak kelelahan dengan duel satu lawan satu sebelumnya, mungkin mereka tidak akan terkuras habis-habisan. Tetapi mereka telah melakukannya. Dan sekarang, kelelahan dan rendah hati, mereka hanya bisa berbaring di medan perang dan menatap langit. Mereka semua diam-diam setuju, lebih baik menyembuhkan diri terlebih dahulu sebelum kembali ke pengikut mereka yang menunggu. Tidak seorang pun dari mereka yang bersedia menunjukkan wajah mereka yang berdarah dan memar kepada orang-orang mereka. Bagaimanapun, mereka adalah dewa, simbol kekuatan, kehormatan, dan prestise ilahi. Terlihat terluka, bahkan setelah pertempuran yang menang, bukanlah sesuatu yang dapat mereka biarkan. Jadi, mereka tetap berada di medan perang, meluangkan waktu untuk memulihkan diri. Di sela-sela sesi meditasi, mereka berbicara satu sama lain, berbagi kata-kata, bertukar kenangan, dan menceritakan apa yang telah mereka alami selama berabad-abad. Mereka semua adalah dewa sejati sekarang, tetapi sebelum itu, mereka masing-masing pernah menjadi anak ilahi, kebanggaan kerajaan mereka masing-masing. Jalan hidup mereka telah bersilangan berkali-kali. Beberapa di antara mereka hanya sekadar kenalan di masa lalu, sementara yang lain telah menjalin ikatan sedekat saudara di masa muda mereka. Pertempuran telah menguras tenaga mereka, tetapi juga telah menghidupkan kembali persahabatan lama, dan tawa bahkan berhasil menembus kelelahan. Namun, seiring berlalunya waktu, menjadi jelas bahwa luka-luka mereka akan membutuhkan waktu terlalu lama untuk pulih sepenuhnya melalui istirahat pasif. Melihat ini, Imam Besar Wan Dao melangkah maju sekali lagi, mengangkat tangannya dan membentuk susunan penyembuhan yang cemerlang di bawah kaki mereka. Diamlah, katanya singkat, dan formasi ilahi itu aktif, membasahi mereka dengan gelombang cahaya keemasan yang lembut. Setelah beberapa saat, ketika aura mereka mulai stabil dan tubuh ilahi mereka sebagian besar telah pulih, Imam Besar Wan Dao mengangguk pelan kepada mereka. "Kalian harus kembali sekarang," katanya, suaranya tenang tetapi tegas. "Mereka yang menunggumu di luar sudah sangat khawatir." Dia menunjuk ke arah celah spasial yang sekarang bersinar samar di udara di belakang mereka. Para dewa saling memandang, lalu membungkuk serempak ke arah Imam Besar. Ya, mereka menjawab serempak, suara mereka dipenuhi dengan kekuatan dan rasa terima kasih yang baru. Dengan itu, mereka melangkah melewati celah itu, masing-masing kembali ke perkemahan masing-masing. Dan ketika mereka akhirnya muncul, para pengikut mereka yang menunggu, yang telah menjadi cemas dan gelisah, akhirnya bisa bernapas lega. Para bupati ilahi telah kembali. Segera setelah itu, perpisahan resmi dilakukan. Setiap kelompok membungkuk hormat kepada Imam Besar, dan terakhir, berbalik sebagai satu untuk membungkuk ke arah Raja Abisal, memberikan penghormatan terakhir sebelum keberangkatan. Dan dengan demikian, satu persatu, kerajaan ilahi berangkat dari Tanah Suci, hanya meninggalkan bisikan dan kenangan tentang kekacauan, wahyu, dan transformasi yang telah terjadi di dalamnya. "Tuanku, ini. Suara-suara ketidakpercayaan bergema di seluruh ruangan, dipenuhi dengan keraguan dan ketidakpastian. Di atas kapal kerajaan ilahi kupu-kupu sendiri, meluncur dengan mantap melintasi hamparan abis yang luas, sebuah pertemuan telah berkumpul di jantung kapal. Pan Buang berlutut dengan hormat di samping para tetua inti kerajaan ilahinya. Semuanya menghadap kursi tahta yang ditinggikan tempat penguasa mereka, Bupati Ilahi Qi Heng, duduk. Suasana tegang. Ekspresi Bupati Ilahi Qi Heng tegas, terukir di batu,
saat tatapan tajamnya menyapu para tetua yang berkumpul. "Saya sudah mengatakan apa yang saya katakan," ulangnya dingin. Suaranya bergema dengan otoritas ilahi. "Apakah ada yang ingin menentang keputusan saya?" Ada keheningan, singkat, hanya diselingi beberapa upaya terbata-bata. "Kami." Aku, tidak." Satu persatu, suara ragu-ragu itu memudar dan menghilang. Pada akhirnya, tidak ada yang berani berbicara lebih jauh. Apapun yang telah dinyatakan oleh Bupati Ilahi, itu sudah final. Dan sejujurnya, mereka tidak punya alasan untuk menentangnya. Kata-katanya adalah hukum, dan meskipun awalnya mereka terkejut, mereka tahu lebih baik daripada menentangnya. "Bagus." Ki Heng mengangguk tajam. "Kalau begitu, kalian boleh pergi. Buang, tinggallah di belakang. Temani ayahmu sebentar." Perintah itu tidak menyisakan ruang untuk pertanyaan. Seketika, para tetua membungkuk hormat dan mundur. Langkah kaki mereka tenang saat mereka keluar dari ruangan, meninggalkan keheningan yang mendalam. Segera, hanya dua sosok yang tersisa di ruangan itu. Ayah dan anak. Bupati Ilahi dan pewaris pilihannya. "Buang, apakah kamu tahu mengapa aku membuat keputusan seperti itu?" Suara Bupati Ilahi Ki Heng bergema di seluruh ruangan, tenang dan mantap, namun penuh dengan beban yang dapat dirasakan Pan Buang dalam-dalam di tulang-tulangnya. "Aku tidak tahu, Ayah," jawab Pan Buang jujur, menundukkan kepalanya. Kata-kata ayahnya sebelumnya masih terngiang di telinganya, dan meskipun keputusan itu membuatnya tercengang, ia tahu itu adalah hasil terbaik bagi dirinya dan tuannya. Ki Heng sedikit mencondongkan tubuhnya ke belakang, matanya tak pernah lepas dari putranya. "Dalam 5 tahun terakhir sejak kau mendapatkan kembali gelarmu sebagai putra ilahi, kau tak pernah sekalipun membalas dendam. Tidak terhadap mereka yang pernah mengkhianatimu. Tidak terhadap para tetua yang berpaling, atau mereka yang secara terbuka menentang kepulanganmu. Sebaliknya, kau mengulurkan tanganmu. Kau menyembuhkan luka lama. Kau membantu membangun kembali apa yang terpecah-pecah, dan dengan melakukan itu, kau menyatukan kerajaan kita lebih dari sebelumnya." Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-kata itu terucap di antara mereka. "Kau, Pan Buang, layak memimpin kami." Tarik napas dalam-dalam terdengar, tetapi kemudian, sang Bupati Ilahi melanjutkan. "Tetapi itu pun belum cukup. Saya siap untuk memerintah selama beberapa milenium lagi, untuk menduduki kursi ini sampai kekuatan dan pengalaman Anda tumbuh sesuai dengan hati Anda. Namun, setelah pertempuran kita dengan sang Bupati Ilahi amarah tak terbatas, saya sampai pada suatu kesadaran." Matanya sedikit menyipit saat mengingat bentrokan itu, kegilaan yang luar biasa, keilahian sempurna, kekuatan Dian Jiushi yang mengerikan. Sudah waktunya. Waktu bagi kita, generasi yang lebih tua, untuk minggir. Untuk memberi jalan bagi mereka seperti Anda, yang membawa masa depan dalam kekuatan dan tujuan. Dia berdiri perlahan, kehadirannya agung dan bangga. Anda memiliki penguasaan sempurna atas energi kegelapan yang mendalam. Esensi ilahi Anda sempurna. Jika dibimbing dengan benar, kecemerlangan Anda pasti akan melampaui bahkan kecemerlangan sang Bupati Ilahi amarah tak terbatas. Pan Buang mengepalkan tinjunya, jantungnya berdebar kencang, lalu menundukkan kepalanya sekali lagi. "Aku akan memimpin kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu ke tempat yang lebih tinggi, Ayah. Aku tidak akan mengecewakanmu." "Bagus! Sangat bagus!" Tawa Ki Heng penuh dengan persetujuan, suaranya bergema dengan rasa bangga. Ia pernah berpikir untuk mempertahankan tahtanya selama beberapa ribu tahun lagi, puas dengan pemerintahannya. Namun setelah menyaksikan badai yang meningkat bernama Dian Jiushi, ia tahu dunia sedang berubah.
Dan jika kerajaan ilahi kupu-kupu burung hantu ingin bertahan dan berkembang, kerajaan itu akan membutuhkan dewa tersendiri yang sama cemerlangnya, sama mengerikannya, dan sama ilahinya. Dian Jiushi mungkin telah naik ke tingkat dewa sejati yang sempurna, tetapi semua orang tahu, itu hanya mungkin melalui nadi amarah besar. Kekuatan yang menakutkan, ya, tetapi yang disertai belenggu. Setiap dewa yang telah menyaksikan kenaikannya dapat melihat kebenaran, Dian Jiushi tidak akan maju melampaui alam dewa sejati. Namun Pan Buang, ia berbeda. Dia tidak bergantung pada kekuatan eksternal apapun, tidak ada urat terkutuk atau artefak kacau. Esensi ilahinya murni, tanpa cacat, dan lengkap, esensi ilahi sempurna yang sejati. Begitu dia naik ke tingkat dewa, dia tidak akan berhenti di situ. Dia bisa terus maju menuju alam yang hanya bisa diimpikan oleh generasi dewa saat ini. Siapa di antara mereka yang tidak pernah ingin mencapai wilayah legendaris dewa sejati kuno? Itu adalah langit yang tidak dapat dijangkau, batas yang rusak. Namun dengan esensi ilahi yang cacat dan tidak lengkap, jalan mereka telah lama berakhir. Sekarang, dengan munculnya generasi baru putra dan putri ilahi sempurna, jalan itu tidak lagi tampak mustahil. Mereka akan menjalaninya, menggantikan mereka. Begitu kita kembali ke kerajaan ilahi, kata Bupati Ilahi Qi Heng dengan keyakinan, tatapannya tertuju pada cakrawala yang jauh. Anda akan mewarisi kekuatan ilahi saya dan dinobatkan sebagai Bupati Ilahi baru kita. Ya, Tuan Ayah. Pan Buang menjawab, membungkuk dalam-dalam, suaranya mantap dengan tekad. Keduanya terus berbicara, membahas masa depan kerajaan mereka, reformasi yang akan datang, dan persiapan untuk kenaikan jabatan Pan Buang yang tak terelakkan. Kapal suci terus berlayar melalui abis, membawa tidak hanya para penguasanya, tetapi juga percikan tenang dari era baru. Dan pada hari itu, Bupati Suci Qi Heng membuat sebuah pilihan. Pilihan yang tidak hanya akan membentuk kembali masa depan kerajaan suci Owl Butterfly, tetapi pilihan yang akan beriak melalui seluruh abis.